Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rumah belajar. Saya Abdul Rahman dari Dapat Rumah Belajar Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya ada di Bukitpura, Kabupaten Jepara, akan melaksanakan sosialisasi portal rumah belajar bersama pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bagaimana sebenarnya? Mari kita saksikan. Tempat duduk. Siap. Gerak. Lapor. B3K Angkatan 14 jumlah 153 siap menerima materi. Lanjutkan. Di tempat duduk, istirahat di tempat. Gerak. Baik Bapak Ibu, kita perkenalan dulu ya. Kalau jenengan tidak kenal saya nanti kalau ketemu di jalan nanti tidak saling menyapa kan tidak keren ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, saya kenalkan rekan saya dulu, Pak Abdul Rahman SPP MPD. Beliau adalah SRP Jateng 2022. SRP itu apa tuh Bapak Ibu? Apa sih Pak lah? Apa meneh? Makanya banyak sekali Bapak Ibu gelar di dunia pendidikan nih. Makanya hari ini panjenengan akan kami kupas tuntas supaya Bapak Ibu juga memiliki banyak gelar. Karena Bapak Ibu di sini kan benar-benar sudah menjadi guru ya. Karena jenengan masuk dalam keluarga besar MSN. Kalau kemarin panjenengan masih jadi GTT, GTD, itu panjenengan biasanya kan belum memikirkan tentang profesionalisme. Nah karena panjenengan semua dari sudah masuk di ASN, panjenengan harus komit tentang itu. Halo, yang sudah kan? Tak kira kan? Oke, Bapak Ibu, Pak Abdul Rahman SPP MPD. Beliau kantor di SD Negeri 2 Keleng, Bapak Ibu. Nomor HP-nya dicatat, yang bagian utara nanti bisa konsultasi dengan beliau tentang pembelajaran berbasis teknologi informasi, Bapak Ibu. Ada yang dari Keleng, Bapak Ibu? Ada betul? Ada ya. Kemudian saya sendiri Bapak Ibu, nama saya agak lucu. Kalau panjenengan bilang nama saya kayak perempuan berarti jenengan orang ke 1 juta. Karena sering banget mengatakan nama saya itu kayak perempuan. Iya betul Bapak Ibu, saya Uli Setiawan SPP MPD. Sehari-hari saya adalah pengawas SMP di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara. Kantor saya ya di sini, Bapak Ibu. Kemudian saya adalah duta rumah belajar yang di Putristek 2020. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya tentang apa Pak Dul? Tentang pengenalan portal rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mengasal habis semua kan? Ada kuotanya. Pastikan ada kuotanya. Kemudian nanti karena pekerjaan kita selalu menggunakan handphone Pak. Baik, kami persilahkan Pak Dul, monggo. Selamat pagi. Baik Bapak Ibu, tadi sudah banyak diperkenalkan oleh Bapak Uki Setiawan. Tadi Bapak Uki ini sudah DRB, kita rumah belajar, kalau sekarang tiba ya.
Kalau saya ini baru ikut-ikut, Bapak Ibu. Tadinya iseng-iseng, tapi ini ikut-ikut jadi SRB, baru sahabatnya, belum buka. Nanti Bapak Ibu yang berminat untuk ya menjadi DSP seperti Pak Upi, nanti ada caranya. Ya. Yang penting Bapak Ibu semangat, mau belajar. Intinya adalah belajar. Materi kita yang pertama adalah pengenalan portal rumah belajar. Apa itu portal rumah belajar? Yang kedua nanti fitur pelatihan mandiri yang berhubungan dengan kurikulum nanti akan disampaikan oleh Pak Upi. Yang ketiga adalah ini yang pentingnya, artinya nanti Bapak Ibu ada tugas untuk aksinya saja. Belum? Ya, nanti saya kasih tahu. Nanti di sini Bapak Ibu akan diajari membuat aksi nyata yang dijadikan sebagai tugas Bapak Ibu untuk kelulusan. Kira-kira seperti itu. Siap Bapak Ibu? Kita santai saja, ya, sambil sepanjang, sambil makan minum boleh kita coba. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari portal rumah belajar. Ini tujuan pembelajarannya, kira-kira hampir sama dengan Mas Heri. Oh bisa tak? Kongres tuh. Atau nanti tak kirimi. Nah, ini aja ya. Itu tahu ya. Jadi jangan fokus. Kan nanti untuk resumannya nanti saya minta HP salah satu nanti biar bisa sedikit. Baik, kita mulai dari pengenalan portal rumah belajar. Apa itu portal rumah belajar? Kalau kita lihat kira-kira ini rumah belajar. Ya, untuk pembatik ini adalah proses seperti Pak Ubi untuk menjadi duta pembelajar. Nanti kita singgung juga. Di portal rumah belajar, Bapak Ibu bisa mendapatkan banyak sekali informasi yang berhubungan dengan pembelajaran Bapak Ibu. Dari media pembelajarannya, Bang soal, ya, kalau ingin belajar ke mana saja banyak sekali. Nanti Bapak Ibu bisa, kalau tidak bawa laptop ya, bawanya itu bisa lewat HP, juga bisa. Nah kira-kira, kalau ingin mengakses, silakan. Kalau di browser ketik aja rumah belajar, nanti akan muncul fiturnya. HTTPS belajar.kemendikbud.go.id. Seperti ini. Nah, rumah belajar ini bisa belajar di mana saja, ya, dengan siapa saja dan kapan saja. Jadi sekarang tidak ada batas waktu. Ya. Belajar tidak harus terbatas di ruang seperti ini, tidak. Dengan sambil nunggu mungkin yang sudah punya istri, misalnya istrinya di mall buka bisa. Yang mungkin ibu-ibu yang nunggu suaminya buka rumah belajar bisa sambil nunggu. Atau mungkin yang dengan pacarnya lagi kemana sambil nunggu bisa buka. Jadi di mana saja, kapan saja dan dengan siapa saja. Apa itu portal rumah belajar? Jadi di sini portal rumah belajar adalah menyediakan bahan belajar dan fasilitas-fasilitas pendukung untuk pembelajaran. Dari tingkat PAUD, tingkat PAUD TK ya, tingkat SD, SMP, SMA ataupun SMK. Itu perguruan tinggi belum ya? Perguruan tinggi belum ya? Jadi sampai tingkat atas ini tersedia. Sampai saat ini dari data sudah ada sekitar 278.687 guru. Ini yang bergabung, artinya kalau bergabung dia berarti login, ya, masuk, ya, registrasi, masuk, login, punya akun untuk mengakses ini. Dan untuk siswa ini sekitar 667.688. Ini lingkupnya nasional, oke. Seluruh Indonesia ya ini. Nah, apa saja yang ada di portal rumah belajar? Ini yang terpenting adalah sumber belajar. Ini fitur utamanya. Ya, di sumber belajar ini Bapak Ibu bisa mencari materi, ya,
bisa melihat materi biasanya dalam bentuk video atau audio atau web ada. Berdasarkan kurikulum yang ada, disajikan secara terstruktur, tampilannya menarik. Nah, ini banyak konten-konten interaktif yang bisa dimanfaatkan sehingga siswa itu belajar itu senang, tidak hanya diceramai oleh bapak. Ya. Kita sudah belajar di era ya, industri 4.0 ya, 4.0 gitu. Ya, kita sudah belajar di era teknologi sehingga kurikulum kita juga ya, menyesuaikan dengan kodrat siswa kita, baik itu kodrat alam yang biasa di rumah, di lingkungan, ataupun dengan kodrat zamannya sekarang itu anak sudah biasa, jadi mungkin kalah, ya, kalah kalau pakai gadget atau pakai smartphone. Lebih pintar anak-anak sekarang. Nah, itu tidak bisa dilarang, tidak bisa dipungkiri. Kita harus bisa mengikuti. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa mengikuti? Berarti Bapak Ibu harus update skill keahlian Bapak Ibu sendiri. Itu. Ini di sumber belajar. Nah, kira-kira seperti ini. Ada konten video. Ini banyak video, banyak kontributor ya sudah. Ini sudah ribuan video. Karena setiap ada kegiatan pembatik, ya, itu mesti peserta mengunggah video. Ada konten web, ada juga konten audio. Kalau kita lihat di sini juga ada EduGame juga ada, ya. Ini sumber belajar. Silahkan nanti dijelajahi, jangan ketinggalan. Karena Bapak Ibu ini merupakan pegawai-pegawai masa kini, kalau saya katakan seperti itu. Ya, harus melek teknologi, harus mengikuti perkembangan teknologi. Nah, terus fitur utama yang lain adalah laboratorium maya. Mungkin kalau di sekolah belum punya laboratorium yang lengkap dengan alatnya, terutama untuk tingkat sekolah dasar, mungkin yang sekolah menengah, banyak yang dari SMP. Cuma satu, bagi SD Pak. Ya. Nah, mungkin kalau laboratoriumnya kurang lengkap, silakan diakses di laboratorium maya, sudah disediakan. Fitur utama lain yaitu di kelas maya. Kelas maya ini nanti ya kelas virtual seperti itu. Silakan Bapak Ibu nanti belajar. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan di fitur bank soalnya. Bapak Ibu harus cari saja soal di rumah. Mungkin di adopsi berubah, silakan. Ya. Sampaikan ke anak didik. Ini memudahkan sekali tugas dari Bapak Ibu. Ya, ini untuk fitur pendukung. Ya. Ada peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, ini berhubungan dengan luar angkasa. Ada karya bahasa dan sastra, ada pengembangan keprofesian berkelanjutan, ada blog pena, EduGame. Nah, ini yang anak-anak suka, EduGame. Dan ada augmented reality (AR). Ini teknologi terbaru. Terbaru Pak ya? VR atau lihat Pak? Terbaru Pak. Sama ya? Ini. Ya apalagi itu AR atau VR? Ya, ini artinya anak-anak itu belajar bentuknya seperti biasa. Kalau dilihat itu bisa menjadi 3 dimensi. Artinya seperti nyata. Nah sekarang itu yang film-film sekarang itu pakai kacamata. Nah, jadi nonton film yang 3 dimensi, tapi sebetulnya kalau dibuka ya aja seperti itu. Nah, ini VR, seperti itu. Jadi fitur rumah belajar, portal rumah belajar itu sudah lengkap, dilengkapi, ya. Karena ini punyanya kementerian juga. Di samping nanti Bapak Ibu belajar tentang PMN-nya, itu juga punya. Ya. Apabila Bapak Ibu ingin akses, ini ada lewat smartphone atau tablet atau laptop. Kalau smartphone berarti Bapak Ibu harus pakai flashdisk.
instan, betul. Jadi kalau pakai laptop cukup saja ditulis saja ya, rumah belajar, diklik nanti cari yang Kemendikbud seperti itu. Nah ini yang untuk Bapak Ibu, saya harapkan Bapak Ibu punya minat keinginan untuk mengikuti pelatihan ini, namanya simpatik, disediakan oleh kementerian. Bapak Ibu tidak perlu membayar, nanti dapat sertifikat, gitu Pak Bu ya, dapat sertifikat, ya, dapat sertifikat gratis. Bapak Ibu bertambah ilmunya. Ini dari kementerian, legal, bukan hanya yang biasa-biasa, ini langsung dari kementerian. Jadi informasi pelatihan berbasis TIK ini Bapak Ibu maksudnya di Pembatik yang terbaru, Pembatik 2022. Nah ini yang kemarin coba saya ikuti. Kemudian saya coba iseng-iseng, pertama dapat sertifikat, kedua dapat ilmu yang penting, yang ketiga ini ya alhamdulillah iseng-iseng saya bisa masuk ke level 4 karena ini ada 4 level ya, level 1 ya, kita hanya baca-baca atau literasi gitu. Level 2 implementasi, nanti Bapak Ibu di situ diajarkan membuat video pembelajaran yang terbaru sebagai bukti karya ya, bukti karya Bapak Ibu. Yang ketiga adalah implementasi. Nah ini Bapak Ibu nanti diajarkan membuat multimedia interaktif. Nah, kalau Bapak Ibu lolos masuk ke level 4 ya, level 4 menjadi SRB. Apa? Berbagi dan berkolaborasi. Saya ini membagikan ke Bapak Ibu ya, dengan begitu aja ya, nanti ada interaksinya aja, berbeda sama mengerjakan. Nah, itu sekilas tentang portal rumah belajar. Bagaimana? Ada yang berminat mengikuti Pembatik? Tidak ada suaranya, Pak. Gimana? Nah, nanti kalau nggak tahu caranya silakan hubungi nomor saya tadi bagi tersebut. Insya Allah nanti saya pandu, Pak Obi juga siapa ya? Biar Jepara ini sebetulnya kemarin itu banyak sekali Pak Den, dari P3K seperti jenengan, karena kemarin masih masa-masa pendaftaran, memang dianjurkan untuk daftar diajari. Tapi karena ini sudah lewat, ya kita kasih pemberitahuan kementerian supaya Bapak Ibu tahu oh ternyata ada yang namanya portal rumah belajar. Oke, saya harapkan Bapak Ibu punya semangat untuk belajar, terutama ketika karena sekarang zamannya sudah zaman ya pembelajaran abad 21. Jangan sampai Bapak Ibu yang muda-muda ini, kenapa saya bilang muda, karena P3K bukan yang PNS yang sudah berapa atau walaupun masih sudah betul, tidak masalah. Yang penting mau mengupdate informasi, mau berusaha. Itu untuk portal belajar. Selanjutnya materinya saya sarankan ke oke atau kalau memberi informasi tentang prinsip dari kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka yang pertama, pembelajaran dalam kurikulum Merdeka itu harus mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, harus sesuai dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan karakter. Bapak Ibu pasti sudah mengalami kurikulum 2013 ya. Sudah jadi guru cukup lama tadi kan. Saya dengan kurikulum 2013 itu agak jenggal. Padahal saya di 2013 itu juga termasuk struktur kabupaten kota, di struktur provinsi, bahkan sampai ke struktur nasional. Tapi saya paling tidak suka dengan kurikulum 2013. Kenapa Bapak Ibu? Kurikulum 2013 itu yang dianggap pinter itu hanya
bocah sing iso pinter matematika karo IPA. Leres boten? Sing pinter olahraga dianggap pinter apa boten? Bahkan ada ujian nasional sing diujikan itu hanya 4 kalau di jenjang S1. Jadi pelajaran yang lainnya itu dianggap tidak penting. Jadi bocah itu yang pintar olahraga, atletiknya bagus, senamnya bagus, tidak akan dianggap pintar oleh guru. Terus bukan. Setiap peserta didik itu dianggap bocah pintar, pintar matematika. Jadi merasakan sendiri, oh bukan. Kalau di kurikulum merdeka mengenal itu apa bukan? Oh, Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan masuk ke Chrome. Masuk ke Chrome. Ya. Ketikkan joinmyquiz.com. Ketikkan itu joinmyquiz.com. Ketikkan joinmyquiz.com. Sudah Bapak Ibu? Ketikkan kodenya itu, kemudian tuliskan nama panjenengan. Sudah? Nah, kalau tidak, so ketikkan nama. Ayo, belum ada yang bergabung. Sudah siap? Oke, kita mulai ya. Baru 99 Bapak Ibu. Berapa? Terus berapa? Ya. Yuk bacakan terus. Tunggu sampai 153 ya Bapak Ibu ya. Yang belakang apa kabar? Sudah bisa bergabung? Jangan sampai yang terakhir ya. Yang belum bergabung, ngantri ya Bu. 122 Bapak Ibu. Oke, itu mulai otomatis 10 detik. 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Jangan sampai yang terbawa Bapak Ibu. Silakan. Internet dengan kurang kencang. Masuk lagi bisa kok. Kodenya itu di depan Pak. Itu Pak yang atas kodenya 68 itu. Ria. Ya,
Tuh, sebaliknya. Semakin cepat menjawab, nilainya semakin tinggi. Oke, Bapak Ibu kita selesaikan ya. Kita patuh. Tolong kita selesai. Oke. Anu Pak, mau bantuan Pak? Kita stop. Baik Bapak Ibu. Sekarang kita buka nilainya ya. Dari ya, kita laporan Pak. Karena pesertanya terlalu banyak ya. Dari atas dulu Pak. Dari atas dulu. Oke. Oke, wah, dari Yulaika ya. Bu Yulaika mana? Silakan Bu Yulaika. Bu Yuli mana Bu Yuli? Silakan. Halo? Yang terakhir yang nyanyi. Sudah, Bu Yulaika berarti di sebelah kanan. Kanan, kemudian Bu Yuli, Bu dapat dari dia, pasti dapat dari dia. Pasti. Baik Bapak Ibu. Sekarang Pak Tul mau bantuannya yang 20 ke bawah.